Materi edifikasi kita minggu ini adalah latihlah dirimu beribadah. Ayat bacaan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ke-11. Disiplin rohani bukanlah tujuan akhir sebagai pencapaian iman dan kerja keras kita sebagai orang percaya. Ini adalah jebakan yang harus dihindari. Latihan badani kita dalam disiplin rohani bertujuan supaya kita dimampukan menjadi serupa dengan Kristus. Sebagai ilustrasi, kita melihat di pusat kebugaran ada dua tipe orang yang rajin berlatih. Tipe yang pertama, mereka yang berlatih agar punya tubuh bugar dan sehat. Mereka melakukan latihan yang seimbang, melatih otot dengan porsi yang sewajarnya, agar punya bentuk tubuh dan berat badan yang ideal. Sedangkan tipe yang kedua, mereka yang berlatih dengan sangat keras supaya punya otot yang besar dan tubuh yang bisa dibanggakan. Tubuh yang berotot adalah tujuan akhir mereka. Meskipun tipe orang kedua lebih keras dalam disiplin mereka, hal ini bukanlah yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang disiplin rohani. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai ke-11. Yang pertama, mewaspadai tipu daya iblis saat membangun disiplin rohani. Di ayat 1 sampai 5 kita bisa belajar pada masa itu orang-orang Yahudi membuat berbagai aturan dan larangan yang berfokus pada pengendalian tubuh. Ketika disiplin rohani mulai menjadi obsesi dan kita menyiksa diri demi pengendalian diri yang berlebihan, maka kita sedang jatuh ke dalam tipu muslihat iblis. Ciri disiplin rohani yang benar adalah memberikan kemerdekaan untuk menikmati kehidupan secara sehat dan maksimal, bukan sekedar menyiksa diri. Disiplin rohani harus dilakukan dengan sikap bersyukur atas semua yang diciptakan Allah. Ini adalah prinsip yang penting. Saat menahan diri dari berbagai hal, kita tidak memandang tubuh kita sebagai musuh yang harus dibenci. Sebaliknya kita melakukannya dengan hati yang bersyukur kepada Allah atas hal tersebut. Hal yang kedua, membangun kesalehan melalui ajaran sehat. Kata Yunani untuk melatih adalah gymnaso, yang menjadi asal kata gimnasium. Di ayat 6-8 kita melihat bagaimana Rasul Paulus mendorong Timotius untuk melatih dirinya kepada ibadah atau kesalehan melalui ajaran sehat. Di dalam terjemahan lain, ibadah diartikan atau ditafsirkan sebagai kesalehan. Dengan tidak terjebak pada legalisme berbasis tahayul, kita perlu melatih diri kita menjadi saleh atau godly alias serupa dengan Kristus. Itulah tujuan akhir dari disiplin rohani, yaitu supaya kita dapat mencerminkan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hidup yang saleh ini dibangun dengan 2 hal, ajaran sehat dan latihan atau disiplin rohani yang tepat sasaran. Hal yang ketiga, kesalehan menguntungkan di dalam segala hal. Kalimat perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya di ayat yang ke-9 adalah sebuah ungkapan yang khas dalam budaya gereja mula-mula saat itu, yang bertujuan menekankan betapa benar dan pentingnya pernyataan yang dituliskan sebelumnya, yaitu bahwa ibadah atau kesalehan itu berguna atau menguntungkan dalam segala hal. Saat kita melatih diri untuk menjadi saleh atau godly, maka kita akan hidup dalam kekayaan janji Tuhan dalam Alkitab. Semua berkat yang dijanjikan Tuhan akan menjadi bagian kita. Itulah yang dimaksud keuntungan dalam segala hal yang dijanjikan oleh firman Allah. Mari kita join kontak karena di dalam kontak kita akan membahasnya secara detail dengan saudara seiman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.